Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, seperti biasa, aku terbangun lebih pagi daripada yang lainnya. Dingin menyelimuti tubuhku, dan suara langkah kecilku bergema di lorong sempit rumah kami. Aku adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, dan meskipun aku masih kecil, aku tahu betul betapa beratnya hidup kami. Ayah sudah lama pergi, entah kemana. Ibu bekerja keras setiap hari sebagai penjahit di rumah, kadang hingga larut malam, mengerjakan pakaian-pakaian yang harus segera diselesaikan. Aku sering melihat wajah lelahnya, namun ibu selalu berusaha tersenyum saat memandang kami. Aku tidak pernah menuntut banyak. Yang aku inginkan hanya bisa melihat ibu bahagia, dan membuat hari-harinya sedikit lebih ringan. Tetapi aku tahu, itu tidak mudah. Setiap malam aku mendengar suara isak tangis ibu di balik pintu kamar yang terkunci. Aku ingin menolong, tapi aku hanya seorang anak kecil. Tubuhku terlalu kecil untuk mengangkat beban hidup yang ibu pikul. Pagi itu, aku mengenakan baju yang sudah lama kusam, sedikit robek di bagian lutut. Aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa pergi ke sekolah. Meskipun dengan sepatu yang sudah usang dan hampir tidak ada solnya. Aku tahu, aku akan dipandang berbeda oleh teman-teman yang memiliki sepatu baru dan seragam yang lebih bersih. Tetapi itu bukan masalah bagiku. Aku sudah terbiasa dengan pandangan mereka yang penuh cemoohan. Di sekolah, aku hanya duduk di pojok kelas, berusaha menyembunyikan diri. Aku tidak terlalu pandai dalam pelajaran, tetapi aku suka membaca buku-buku di perpustakaan. Setiap halaman yang kubaca memberiku dunia baru yang tidak bisa kubayangkan dalam kehidupan nyata. Namun, setiap kali aku kembali ke rumah, aku merasa seperti kembali ke kenyataan yang keras, tempat di mana semua mimpi terasa jauh. Hari itu, setelah sekolah selesai, aku melihat ibu duduk di depan mesin jahitnya, wajahnya pucat dan lelah. Tanpa berkata apa-apa, aku menghampirinya dan memeluknya erat. Ibu hanya mengusap kepalaku. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di dalam pelukannya. Sesuatu yang penuh dengan keputusasaan dan kerinduan. Malam itu, setelah selesai makan malam yang sederhana, ibu kembali duduk di mesin jahitnya. Aku tahu dia masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara kakak-kakakku, yang lebih besar dariku, sudah tidur, lelah setelah hari yang panjang bekerja di pabrik tekstil. Mereka tidak punya waktu untuk bermain, apalagi bercanda. Kami semua seperti cacing-cacing yang terus berputar tanpa henti di roda kehidupan yang tak pernah berhenti menggiling. Aku memandang ibu, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan betapa besar kasih sayang yang ibu miliki untuk kami semua. Ibu tidak pernah mengeluh. Bahkan saat tubuhnya tampak rapuh karena kelelahan, dia tetap bangkit, berusaha menjaga kami dengan segala cara yang dia bisa. Tetapi, aku juga bisa melihat kesedihan di matanya, kesedihan yang begitu dalam dan lama terpendam. Aku ingin sekali menolong ibu, meskipun aku tahu betapa kecilnya aku di hadapan dunia ini. Bu, kenapa kita nggak pindah ke tempat yang lebih baik? Tanyaku suatu malam. Aku masih ingat jelas, suara hatiku yang begitu kecil dan penuh harapan. Tapi ibu hanya tersenyum tipis, senyum yang tak sepenuhnya sampai ke matanya. Kita akan baik-baik saja, nak, jawabnya. Suaranya lembut namun penuh kelelahan. Kamu harus percaya bahwa hidup ini selalu punya jalan, meskipun jalan itu seringkali penuh lika-liku. Aku ingin sekali bertanya lebih jauh, ingin sekali tahu apa yang membuat ibu begitu tabah. Namun, aku merasa kata-kata itu terlalu berat untuk ibu. Aku tahu ibu sedang berjuang sendirian, melawan keputusasaan yang semakin menghimpit. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya terbaring, memikirkan bagaimana aku bisa membantu ibu, membantu keluarga kami keluar dari kemiskinan ini. Tetapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa seperti langkahku terlalu kecil untuk mengubah keadaan. Aku ingin berlari, tapi kakiku masih terlalu pendek. Aku ingin terbang, tapi sayapku belum tumbuh. Hari-hari berlalu begitu cepat. Aku semakin terbiasa dengan rasa lelah yang menyelimuti tubuhku.
Sekolah dan pekerjaan rumah terasa seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Di sekolah, aku mencoba keras untuk memahami pelajaran-pelajaran yang terus bertambah sulit, tetapi setiap malam aku harus membantu ibu mengerjakan pekerjaan menjahit, sehingga aku sering terlelap dengan buku di pangkuan. Namun, meski hidup kami berat, aku tidak pernah merasa sendirian. Ibu selalu ada untukku. Bahkan jika dia tak pernah mengungkapkan perasaannya, aku bisa merasakan kasih sayang yang dia curahkan. Kadang, dalam keheningan malam yang gelap, aku merasa ibu adalah satu-satunya pelita dalam hidupku yang tak pernah padam. Waktu terus berjalan, dan kami seakan berjalan di tempat, terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berubah. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari yang lain, mencuci muka dengan air dingin yang diambil dari ember. Aku berlari ke sekolah dengan sepatu yang semakin tipis, tetapi semangatku tak pernah padam. Namun, ada kalanya, ketika semua beban itu terasa terlalu berat untuk kutanggung, aku merasa seperti langkahku semakin pendek, semakin berat. Suatu pagi yang cerah, setelah seminggu penuh dengan cuaca mendung, aku kembali pulang lebih awal dari biasanya. Di luar, langit tampak begitu cerah, namun di dalam rumah, suasana terasa sangat berbeda. Ibu tidak ada di depan mesin jahitnya. Kakak-kakakku juga tampak cemas, saling berbisik satu sama lain. Wajah mereka menunjukkan kegelisahan yang tak biasa. Aku pun merasa ada yang tidak beres, sebuah firasat yang sulit dijelaskan. Aku berjalan menuju kamar ibu dan mendengar suara isak tangis yang samar-samar. Aku mengetuk pintu pelan, tapi tak ada jawaban. Aku membuka pintu sedikit, dan di sana, aku melihat ibu terduduk lemas di atas tempat tidurnya, memegang surat yang baru saja diterima. Wajah ibu pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergetar. "Ibu, ada apa?" Tanyaku dengan hati yang berdebar, berjalan mendekat. Ibu tidak langsung menjawab. Dia hanya menunduk, menatap surat itu dengan tatapan kosong. Lalu, perlahan, dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan air mata yang jatuh membasahi pipinya. "Ini surat dari tempat kerja, Nak," kata ibu terbata-bata. Suara seraknya sangat terdengar. Ibu nggak bisa bekerja lagi. Mereka terpaksa memecat ibu karena pesanan berkurang. Kami tak lagi dibutuhkan. Dunia rasanya runtuh dalam sekejap. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Surat yang ibu pegang itu adalah surat yang telah mengubah segalanya. Itu adalah titik terendah yang tidak pernah kami bayangkan akan datang. Ibu, yang selalu menjadi pilar kekuatan kami, kini merasa hancur. Aku memeluk ibu dengan erat, berusaha menenangkan, meskipun hatiku juga pecah. Aku tahu betapa besar pengorbanannya selama ini, dan aku tahu ini akan menjadi pukulan yang sangat berat. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apa yang akan kami lakukan sekarang? Bagaimana kami akan bertahan? Kakak-kakakku yang mendengar percakapan itu datang ke kamar. Wajah mereka terlihat bingung dan takut, tapi kami semua tahu, hidup kami akan semakin sulit. Kami tidak memiliki banyak pilihan, dan kami tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang jelas, aku merasa semakin kecil di hadapan kenyataan ini. Ibu, yang selalu kuat, kini tampak begitu rapuh. Kami harus bertahan. Kami harus terus berjalan, meskipun langkah kami semakin berat. Tetapi entah mengapa, di saat-saat seperti itu, aku merasa langkahku menjadi lebih panjang. Mungkin karena beban yang harus kuangkat semakin besar, atau mungkin karena aku merasa semakin dekat dengan harapan yang semakin samar. Namun, satu hal yang pasti, aku tak akan menyerah. Untuk ibu, untuk keluargaku. Karena meskipun langkahku masih panjang, aku tahu, aku harus terus melangkah. Hari-hari setelah kejadian itu terasa semakin suram. Ibu yang dulu selalu penuh semangat kini lebih sering terdiam, hanya duduk di pojok rumah, memandang kosong. Kakak-kakakku juga semakin tenggelam dalam kesibukan mereka, berusaha mencari pekerjaan di tempat lain, namun tak ada yang mudah. Kapanpun mereka kembali, wajah mereka selalu lelah dan penuh keputusasaan. Meskipun kami hidup bersama, rasanya kami semakin terpisah oleh kesulitan yang tak henti-hentinya menguji kami. Aku, di tengah segala kesulitan itu, merasa semakin kecil.
Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Aku ingin melihat ibu tersenyum lagi. Aku ingin membuatnya merasa bahwa kami masih punya harapan. Namun, semakin aku berusaha, semakin aku merasa langkahku tidak cukup cepat. Aku ingin berlari, tapi kakiku terlalu kecil. Satu sore, ketika aku berjalan pulang dari sekolah, aku melihat sebuah papan pengumuman di depan toko kelontong yang tak jauh dari rumah. Ada sebuah pengumuman tentang pekerjaan paruh waktu, sebuah kesempatan yang terlihat sangat kecil, tapi aku merasa itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Tanpa pikir panjang, aku mengambil selembar kertas pengumuman itu dan berlari pulang. "Ibu, ibu!" seruku, hampir terengah-engah. Ada pekerjaan paruh waktu di toko itu. Mungkin aku bisa bantu kita. Aku bisa kerja di sana, membantu sedikit. Ibu menatapku, dan untuk sekejap, matanya tampak lebih hidup, meski hanya sedikit. Namun, secepat itu pula keraguan kembali menghampiri wajahnya. "Kamu masih terlalu kecil, Nak. Pekerjaan itu berat, bukan untuk anak seumurmu." "Tapi ibu," kataku, "aku bisa bantu. Aku nggak ingin ibu merasa sendirian lagi. Aku bisa lakukan apa saja." Ibu terdiam. Dia mengelus kepalaku. Matanya kembali berkaca-kaca. "Nak, kamu lebih dari cukup untuk ibu. Tapi dunia ini tak selalu adil untuk kita. Jangan biarkan hidupmu terbuang sia-sia hanya karena kamu merasa harus menanggung semua beban ini." Namun, aku tahu bahwa meskipun ibu berkata seperti itu, hatinya berat. Aku tidak bisa melihatnya menyerah. Aku tidak bisa membiarkan dia tenggelam dalam keputusasaan. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk mencoba mencari cara lain. Aku mulai menawarkan diri untuk membantu orang-orang di sekitar rumah, membawa barang belanjaan, atau membantu membersihkan halaman rumah tetangga. Walaupun bayaran yang aku terima sangat sedikit, aku merasa itu adalah langkah kecil menuju perubahan. Lambat laun, kerja keras itu mulai membuahkan hasil. Ibu perlahan kembali membuka hati untuk mencari pekerjaan lain. Meski itu tidak mudah, kakak-kakakku juga akhirnya mendapat pekerjaan di tempat yang lebih baik. Kami tidak langsung keluar dari kemiskinan, tetapi kami perlahan mulai bergerak maju, sedikit demi sedikit. Tahun demi tahun berlalu, dan aku terus berjalan, melangkah dalam kehidupan yang penuh perjuangan ini. Meskipun masih banyak halangan, meskipun masih banyak keraguan, aku tahu bahwa langkahku yang panjang ini bukan tanpa arti. Aku adalah bagian dari perubahan yang lebih besar, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk keluargaku. Setiap tetes keringat, setiap air mata yang jatuh, menjadi bahan bakar untuk membuatku terus melangkah, tak peduli seberapa panjang perjalanan ini. Aku belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian, harapan selalu ada, terkadang dalam bentuk langkah kecil yang terus kita ambil, meskipun kaki kita merasa letih.